Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan, yang pertama yaitu Aisyah Nur Rohfathiyah dengan NIM 2020-020, Ifadah Nafiah dengan NIM 2020-055, Satika Kurniasari dengan NIM 2020-064, dan yang terakhir yaitu Ika Yuli Setiawati dengan NIM 2020-065. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu skala ekonomi, persaingan tidak sempurna, dan perdagangan internasional. Next. 3 materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama skala ekonomi, yang kedua persaingan tidak sempurna, dan yang ketiga perdagangan internasional. Oke, kita mulai dengan skala ekonomi. Skala ekonomi atau yang biasa disebut dengan economies of scale adalah suatu penghematan biaya saat perusahaan meningkatkan skala produksinya. Peningkatan output ini memungkinkan pihak perusahaan untuk bisa mendapatkan biaya produksi rata-rata yang menurun. Sehingga produksi akan menjadi lebih efisien karena pihak perusahaan bisa lebih mendistribusikan total biaya tetap pada sejumlah besar output. Semakin besar jumlah output yang dihasilkan, maka akan semakin rendah juga biaya tetap per unit. Selain itu, perusahaan juga akan mendapatkan penghematan biaya lain saat operasional perusahaan semakin besar. Sederhananya, dapat digambarkan dalam kurva, di mana ketika terjadi peningkatan jumlah produksi, yaitu dari Q menuju ke Q2, akan menyebabkan penurunan biaya dari C menuju ke C1. Ketika kita memproduksi suatu barang yang semula berada di titik CQ, kemudian kita meningkatkan jumlah produksinya, maka akan terjadi penurunan biaya sehingga menyebabkan titiknya berpindah, yaitu dari yang semula berada di CQ, sekarang berada di C1, Q2. Oke, next. Selanjutnya, ada sumber-sumber skala ekonomi. Yang pertama, ada pembelian, di mana sebagian besar membeli bahan melalui kontrak jangka panjang, sehingga ketika perusahaan menambah jumlah produksinya, dengan adanya kontrak jangka panjang tersebut akan memudahkan perusahaan untuk membeli bahan. Yang kedua, ada manajemen, yaitu meningkatkan spesialisasi manajer. Hal ini dimaksudkan untuk membagi jumlah manajer agar dapat menjalankan tugasnya masing-masing. Hal ini juga dimaksudkan untuk menekan biaya ketika perusahaan berusaha meningkatkan jumlah produksinya. Kemudian yang ketiga ada keuangan, di mana memperoleh bunga yang lebih rendah ketika meminjam dari bank dan akses ke berbagai instrumen keuangan yang lebih besar. Yang keempat ada pemasaran, ketika terjadi peningkatan jumlah produksi, maka biaya iklan yang dibebankan akan dialokasikan dalam jangka waktu yang lebih lama dibandingkan dengan sebelum terjadi peningkatan jumlah produksi. Oke, next. Selanjutnya ada skala ekonomi dan struktur pasar. Dari bagian tersebut dapat kita ketahui bahwa skala ekonomis itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada skala ekonomis eksternal dan yang kedua ada skala ekonomis internal. Skala ekonomis eksternal atau external economies of scale akan tercipta apabila jumlah biaya per unit sudah tergantung pada besarnya industri. Jadi tidak perlu besarnya satu perusahaan. Kemudian, skala ekonomis internal atau internal economies of scale muncul jika biaya per unit itu tergantung pada besarnya satu perusahaan, sehingga hal itu tidak perlu dikaitkan dengan besarnya industri yang bersangkutan. Skala ekonomis eksternal dan internal tersebut masing-masing menimbulkan implikasi-implikasi yang berbeda terhadap struktur industri. Suatu industri di mana skala ekonomisnya sepenuhnya bersifat eksternal biasanya akan terdiri dari perusahaan kecil dan strukturnya akan berkembang menjadi persaingan sempurna. Sebaliknya, jika skala ekonomisnya itu internal, akan memberikan perusahaan-perusahaan berukuran besar suatu keunggulan biaya atas perusahaan-perusahaan kecil, sehingga hal ini pada akhirnya dapat menciptakan struktur pasar persaingan tidak sempurna. Oke, next. Selanjutnya ada skala ekonomi dan perdagangan internasional. Dalam teori Heckscher-Ohlin itu mendasarkan keunggulan komparatif pada perbedaan dalam faktor bawaan antar negara. Salah satu asumsi dari model HO ini adalah bahwa kedua komoditas diproduksi di bawah kondisi skala hasil konstan di kedua negara. Dengan meningkatnya skala hasil, perdagangan sangat menguntungkan dapat terjadi bahkan ketika kedua negara identik dalam segala hal. Peningkatan skala hasil atau increasing return to scale mengacu pada situasi produksi di mana output produksi tumbuh secara proporsional
lebih dari peningkatan input atau faktor-faktor produksi. Artinya, jika semua input itu meningkat 3 kali lipat, output akan meningkat lebih dari 3 kali lipat. Dan jika semua input itu meningkat 4 kali lipat, output akan meningkat lebih dari 4 kali lipat. Peningkatan skala hasil ini dapat terjadi pada skala operasi yang lebih besar, pembagian tenaga kerja yang lebih besar, dan spesialisasi menjadi mungkin. Artinya, setiap pekerja yang mengkhususkan diri dalam melakukan tugasnya yang dapat menghasilkan kenaikan produktivitas. Selain itu, skala operasi yang lebih besar dapat memungkinkan penggunaan mesin yang lebih khusus dan produktif daripada skala operasi yang kecil. Nah, dalam kurva itu menunjukkan bagaimana perdagangan bisa saling menguntungkan ketika didasarkan pada skala hasil yang meningkat. Jika kedua negara yang diasumsikan identik dalam segala hal, kita dapat menggunakan satu buah garis batas produksi dan kurva indifferent untuk merujuk kepada kedua negara. Peningkatan skala hasil menghasilkan garis batas produksi yang cembung dari titik asal atau melengkung ke dalam. Dengan garis batas produksi dan kurva indifferent yang identik, harga komoditas relatif di kedua negara dalam kondisi equilibrium sebelum terjadi perdagangan juga identik. Dan ini ditunjukkan oleh PA. Pada kurva, PX per PY sama dengan PA di kedua negara dan diberikan oleh kemiringan garis singgung yang sama untuk garis batas produksi dan kurva indifferent 1 pada titik A. Dengan adanya perdagangan, negara satu bisa mengkhususkan diri sepenuhnya dalam produksi komoditas X dan berproduksi pada titik B. Negara 2 kemudian akan mengkhususkan diri sepenuhnya dalam produksi komoditas Y dan berproduksi pada titik B aksen. Pada saat terjadi perdagangan 60X untuk mendapatkan 60Y satu sama lain, masing-masing akan berakhir mengonsumsi pada titik E pada kurva indifferent 2 sehingga mendapatkan keuntungan 20X dan 20Y. Baik, saya akan menjelaskan mengenai materi pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar atau industri yang terdiri dari produsen-produsen yang mempunyai kekuatan pasar atau mampu mengendalikan harga output di pasar. Nah, dalam pasar persaingan tidak sempurna ini, perseorangan memiliki pengaruh yang cukup besar atas harga barang yang akan dijual. Contoh dari pasar persaingan tidak sempurna ini adalah toko barang antik, di mana seseorang dapat menegosiasikan harga dengan harga yang mereka inginkan untuk mendapatkan diskon atau potongan harga. Dalam pasar persaingan tidak sempurna ini, jumlah penjual dan pembeli dapat mempengaruhi pasar. Oke, next. Nah, bentuk-bentuk dari pasar persaingan tidak sempurna ini ada 3. Yang pertama yaitu pasar monopoli, di mana suatu keadaan pasar hanya ada satu kekuatan atau satu penjual yang dapat menguasai seluruh penawaran sehingga tidak ada pihak lain yang menyaingi atau terdapat pure monopoli atau monopoli murni. Nah, contoh dari pasar monopoli ini sendiri adalah PLN, KAI, dan perusahaan minyak bumi dan gas alam. Oke, next. Yang kedua yaitu pasar oligopoli, adalah suatu keadaan pasar di mana terdapat beberapa produsen atau penjual menguasai penawaran baik secara independen maupun secara diam-diam bekerja sama. Nah, contoh dari pasar oligopoli ini sendiri antara lain seperti perusahaan industri motor dan industri rokok. Oke, next. Nah, yang ketiga yaitu pasar persaingan monopolistik, adalah pasar yang terjadi apabila dalam suatu pasar terdapat banyak produsen, tetapi ada diferensiasi produk atau pembedaan merek, bungkus, dan sebagainya. Nah, di antara produk-produk yang dihasilkan oleh masing-masing produsen tersebut. Contoh dari pasar monopolistik antara lain seperti rumah makan, tukang cukur, dan perusahaan angkutan lainnya. Oke, next. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah suatu hubungan kegiatan ekonomi antara negara yang diwujudkan dengan adanya proses tukar menukar barang atau jasa atas dasar sukarela dan saling menguntungkan antara negara satu dengan negara lainnya. Perdagangan internasional yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lainnya atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan, antar individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lainnya.
sini ada teori perdagangan internasional, ada beberapa teori mengenai teori perdagangan internasional. Yang pertama ada teori klasik. Nah, teori klasik terbagi menjadi dua. Yang pertama ada absolute advantage yang dikemukakan oleh Adam Smith, bahwa teori ini lebih memusatkan perhatiannya pada variabel real seperti nilai barang diukur dengan banyaknya tenaga kerja yang dipergunakan untuk menghasilkan barang. Makin banyak tenaga kerja yang digunakan akan makin tinggi nilai barang tersebut. Yang kedua ada comparative advantage dari John Stuart Mill. Teori ini mengatakan bahwa suatu negara akan menghasilkan dan kemudian mengekspor suatu barang yang dimiliki comparative advantage terbesar dan mengimpor barang yang dimiliki comparative disadvantage, atau suatu barang yang kalau dihasilkan sendiri akan memakan ongkos yang begitu besar. Nah, yang kedua ada comparative cost dari David Ricardo yang terbagi menjadi cost comparative advantage atau biasa disebut labor efisiensi. Yang kedua ada production comparative advantage atau labor productivity. Yang ketiga ada teori modern yang menurut Hamster Ohlins, suatu negara akan melakukan perdagangan dengan negara lain apabila negara tersebut memiliki keunggulan komparatif, yaitu keunggulan dalam teknologi dan keunggulan faktor produksi. Di sini ada beberapa faktor penyebab terjadinya perdagangan nasional. Yang pertama, ada perbedaan sumber daya yang dimiliki. Nah, contohnya ada negara Indonesia dan juga negara Malaysia, di mana kedua negara ini merupakan negara yang sama-sama menghasilkan kelapa sawit dan juga penghasil biji kopi. Namun keduanya memiliki perbedaan jumlah yang dihasilkan, di mana di Indonesia menghasilkan lebih besar kelapa sawit daripada biji kopi, sedangkan Malaysia menghasilkan lebih banyak biji kopi dibandingkan kelapa sawit. Hal ini mendorong terjadinya proses perdagangan internasional antara negara Indonesia dan juga negara Malaysia. Yang kedua, ada perbedaan kualitas penduduk ditinjau dari segi pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Yang ketiga, ada berkembangnya sistem komunikasi dan sarana transportasi, di mana jika di suatu negara semakin maju sistem komunikasi dan sarana transportasinya, maka hal tersebut akan lebih mendukung terjadinya proses perdagangan internasional di suatu negara dibandingkan dengan tingkat transportasi dan sistem komunikasi yang masih terbatas, maka negara tersebut juga akan mengalami kesulitan dalam melakukan proses kegiatan perdagangan internasional. Yang keempat, ada perbedaan selera masyarakat, di mana kita tahu bahwa setiap masyarakat memiliki selera tersendiri. Ada masyarakat yang lebih suka produk domestik dan ada juga masyarakat yang lebih suka produk luar negeri. Perbedaan ini akan memicu terjadinya perdagangan internasional, karena mau tidak mau pemerintah harus memenuhi kebutuhan masyarakat yang lebih suka memilih atau menggunakan produk luar negeri daripada produk domestiknya. Yang kelima, ada keinginan untuk memperoleh keuntungan. Dan yang keenam, demi membuka kerjasama. Nah, di sini ada beberapa manfaat perdagangan internasional. Menurut Sardono Sukirno, manfaat perdagangan internasional itu terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. Nah, kegiatan perdagangan internasional juga memberikan keuntungan di mana produk atau tingkat kebutuhan masyarakat yang tidak dapat diproduksi oleh negara sendiri, maka kebutuhan masyarakat tersebut akan tetap tercukupi atau terpenuhi karena adanya proses perdagangan internasional. Yang kedua, memperoleh keuntungan dari spesialisasi, walaupun negara tersebut dapat memproduksi suatu barang yang sama jenisnya dengan yang diproduksi oleh negara lain, tapi ada kalanya
lebih baik negara tersebut dapat mengimpor barang dari luar negeri. Yang ketiga, dapat memperluas pasar dan juga dapat menambah keuntungan. Dengan adanya perdagangan internasional, maka para investor ini dapat memperluas pasar di mana para investor dapat menjual produk mereka atau memproduksi produk mereka di negara lain dan akan dapat menambah keuntungan karena investor ini dapat berinvestasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang keempat, ada transfer teknologi modern, di mana perdagangan internasional ini juga bermanfaat untuk transfer teknologi di suatu negara. Jika melakukan perdagangan internasional, secara otomatis kita akan melakukan pasar terbuka yang mau tidak mau kita harus bisa mengikuti kemajuan teknologi yang ada. Nah, hal ini yang dapat menimbulkan terjadinya transfer teknologi secara modern. Nah, di sini juga ada beberapa hambatan dari perdagangan internasional. Yang pertama, ada perbedaan mata uang antar negara. Yang kedua, kualitas sumber daya yang masih rendah. Yang ketiga, pembayaran antar negara sulit dan resikonya besar. Yang keempat, ada kebijakan impor dari suatu negara. Yang kelima, terjadinya perang kemudian. Yang keenam, adanya organisasi-organisasi ekonomi regional. Pada studi kasus, seperti yang kita ketahui pada gambar, bahwa negara Indonesia melakukan perdagangan internasional dengan beberapa negara, di mana salah satunya adalah Indonesia menjadi negara pengekspor benih baja untuk beberapa negara lain. Bisa dilihat pada gambar, data tersebut merupakan nilai ekspor benih baja pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2020. Dalam data tersebut tercatat ada beberapa banyak ton yang diekspor Indonesia ke beberapa negara dan berapa nilai US dollarnya. Ekspor benih baja ini dilakukan ke negara Jepang, Filipina, Tiongkok, India, Korea Selatan, Spanyol, Jerman, Bulgaria, Swedia, Thailand, dan beberapa negara lainnya. Dari data tersebut dapat kita ketahui juga bahwa setiap tahunnya, yaitu mulai dari 2012 sampai dengan 2020, aktivitas ekspor benih baja Indonesia mengalami fluktuasi, di mana ekspornya bisa meningkat atau bahkan menurun. Bahkan ada di beberapa negara di tahun-tahun tertentu, di mana Indonesia tidak bisa mengekspor sama sekali ke negara tersebut. Bisa dilihat pada negara Jerman, Bulgaria, Swedia, dan Thailand, di mana pada 4 negara tersebut, Indonesia beberapa kali tidak dapat mengekspor benih baja. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa ketimpangan yang terjadi di negara-negara tersebut. Hal ini menunjukkan juga bahwa skala ekonomi di Indonesia dan antar negara itu tidak selalu konstan. Hal ini juga menunjukkan bahwa skala ekonomi dunia atau skala ekonomi di Indonesia dapat mengalami kenaikan atau penurunan setiap tahunnya. Begitu pula dengan persaingan tidak sempurna, di mana kita ketahui bahwa pasar saham pasti mengalami kenaikan dan penurunan di setiap tahunnya. Hal ini dipengaruhi oleh harga saham di dunia, di mana setiap tahunnya juga pasti mengalami penurunan dan kenaikan harga saham. Hal ini juga dipengaruhi oleh investor-investor asing yang mengurangi investasinya di Indonesia. Hal ini juga akan berdampak terhadap aktivitas perdagangan internasional Indonesia dengan negara mitra dagangnya, di mana yang kita ketahui bahwa nilai ekspor baja yang dilakukan Indonesia kepada luar negeri itu tidak selalu konstan setiap tahunnya. Nilai ekspor mau tidak mau pasti akan mengalami penurunan dan peningkatan. Tersebut juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu faktor sumber daya alam. Semakin besar sumber daya alam, atau katakanlah benih baja yang dihasilkan di Indonesia banyak, maka akan semakin besar pula Indonesia mengekspor benih baja terhadap negara-negara luar negeri. Kemudian ada faktor investor asing. Nilai tukar kurs baik terhadap dolar maupun terhadap mata uang lainnya, misal katakanlah di Indonesia, ketika nilai kurs rupiah menurun, secara otomatis jumlah ekspor benih baja itu akan meningkat. Karena ketika kurs rupiah itu menurun, maka negara asing akan melihat bahwa benih baja dari Indonesia itu harganya murah. Sedangkan ketika kurs rupiah ini meningkat, maka negara asing akan melihat bahwa benih baja di Indonesia harganya mahal. Jadi dapat kita simpulkan, ketika harga kurs rupiah meningkat akan berpengaruh pada menurunnya nilai ekspor
dan meningkatnya nilai impor. Sedangkan ketika kurs rupiah menurun, maka akan berpengaruh pada meningkatnya nilai ekspor dan menurunnya nilai impor. Next. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Ada 3 kesimpulan, yaitu yang pertama kita dapat mengasumsikan bahwa jika input untuk suatu industri dilipat duakan atau dilipat gandakan, maka output industri tersebut tidak akan berlipat ganda atau berlipat 2 titik. Namun dalam kenyataannya, banyak industri atau sektor ekonomi yang beroperasi atas dasar skala ekonomis, sehingga semakin besar skala produksinya, akan semakin besar pula produktivitasnya. Kesimpulan yang kedua yaitu pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar atau industri yang terdiri dari produsen-produsen yang mempunyai kekuatan pasar atau mampu mengendalikan harga output di pasar, bentuknya pasar monopoli, oligopoli, dan monopolistik. Dan yang kesimpulan yang terakhir yaitu perdagangan internasional adalah hubungan kegiatan ekonomi antar negara yang diwujudkan dengan adanya proses pertukaran barang atau jasa atas dasar sukarela dan saling menguntungkan antara satu negara dengan negara lainnya. Next. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada salah kata dalam penyampaian presentasi maupun dalam pengucapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.